UN tidak ada. Apakah bimbel masih perlu? Sebagaimana yang sudah kita bahas di video part 1 dan 2 bahwa AKM menggantikan peran UN, namun fungsi dan pelaksanaannya sangatlah berbeda. Pertanyaannya adalah apakah kita masih memerlukan bimbel? Kira-kira masih nggak ya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kamu yang belum menonton part 1 dan 2, kamu bisa melihat link videonya di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya supaya kamu mendapatkan update informasi seputar pendidikan dari NF. Oke? Sahabat semuanya, perlu kamu ketahui bahwa jenjang pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat SMA, SMK, atau yang setara dengannya. Tetapi masih ada jenjang selanjutnya yang perlu kamu lalui, yaitu perguruan tinggi. Apalagi bagi kamu siswa SMA yang sistem pendidikannya memang didesain untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentu, untuk mendapatkan perguruan tinggi yang berkualitas dan murah, pilihannya adalah bersaing di perguruan tinggi negeri atau PTN. Sayangnya, yang ingin masuk ke PTN tidak hanya kamu saja, tetapi ada ratusan ribu orang yang juga memiliki keinginan yang sama. Bahkan di SBMPTN tahun 2020, ada sekitar 800 ribu orang yang memperebutkan kursi di PTN. Wow! So, fungsi bimbel ini sebenarnya bukan sekedar untuk mempersiapkan diri menghadapi UN saja. Tetapi jauh lebih penting daripada itu, yaitu bagaimana kamu bisa memahami dan menguasai pelajaran lebih dalam yang bermanfaat untuk kehidupan kamu nanti, dan kamu bisa bersaing dalam seleksi masuk ke PTN favorit seperti UI, ITB, IPB, UGM, dan sebagainya. Sahabat semuanya, seleksi masuk ke PTN itu ada banyak jalur loh. Di antara yang umum diketahui yaitu SNMPTN atau yang kita sebut sebagai jalur undangan. Ada juga jalur SBMPTN atau yang kita sebut sebagai jalur seleksi tulis bersama yang diikuti kurang lebih 80 PTN. Dan ada jalur mandiri yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing PTN. So, sebenarnya seleksi masuk PTN itu ternyata sudah dimulai sejak kamu berada di kelas 10. Karena jalur undangan atau SNMPTN seleksinya menggunakan nilai rapot dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, bagi kamu yang masih duduk di kelas 10 atau 11 SMA, persiapannya bukan dimulai di kelas 12 nanti, tapi sejak sekarang. Karena bukan hanya mempersiapkan diri untuk menguasai materi, tapi juga bagaimana mempertahankan nilai kamu supaya bisa unggul dan terus meningkat setiap semesternya. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada ya. Nah, bagi kamu yang sudah berada di kelas 12, tidak ada kata terlambat. Karena masih ada jalur masuk PTN yang lain, yaitu SBMPTN dan Mandiri yang kuotanya cukup besar. Syaratnya, kamu harus memiliki tekad yang kuat, doa yang banyak, dan usaha yang keras. Terbukti selama ini banyak siswa NF yang baru bergabung di kelas 12, bahkan mereka ada yang lintas jurusan. Alhamdulillah dengan doa, tekad, dan usaha yang keras mereka berhasil lulus di PTN favorit yang mereka inginkan. So, sahabat semuanya, dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa peran bimbel masih sangat penting untuk kita dalam membantu mempersiapkan diri masuk ke PTN. Selain kamu lebih leluasa untuk bertanya kepada kakak pengajar tentang pelajaran yang tidak dimengerti, kamu juga diberikan program yang sistematis, sehingga progres atau peningkatan kemampuan kamu bisa dilihat dari waktu ke waktu. Selain itu, kamu juga mendapatkan lingkungan yang kompetitif, karena kamu akan memiliki teman-teman yang juga ngambis masuk ke PTN. Dengan begitu, nantinya akan memicu semangat kamu lebih lagi dalam belajar. Sebagaimana yang ada di NF, selain kamu mendapatkan pelajaran yang terjadwal di kelas, kamu juga dibebaskan untuk konsultasi di luar kelas kapanpun dan di lokasi NF manapun. Selain itu, kamu juga diberikan perangkat yang akan melengkapi proses belajar kamu, seperti TO terjadwal yang kualitas soalnya luar biasa, beserta perhitungan nilainya, dan proses pelaksanaannya sesuai dengan ujian sebenarnya. Sehingga hasilnya bisa mencerminkan kemampuan kamu yang sebenarnya. Lalu ada juga soal latihan yang sudah didesain dengan strategi 4 kuadran yang memperhatikan tingkat kesulitan soal dan seringnya tipe soal itu keluar di SBMPTN. Dan tentunya NF juga mengikuti perkembangan teknologi
dengan melengkapi proses pembelajarannya, tidak hanya sistem offline, tetapi juga fitur online. Oke sahabat, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kamu semua dan membuat kamu lebih rajin lagi dalam belajar. Ingat ya, Imam Syafi'i pernah menyampaikan, yang tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah menanggung pahitnya kebodohan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.